Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warung di Pantai Bagedur rusak diterjang gelombang tinggi. Gudang plastik di Tangerang ludes terbakar, penyebab masih diselidiki. Membandel tetap beroperasi, 2 truk pasir terlibat kecelakaan. Gelombang tinggi terjadi di perairan selatan Banten sejak beberapa hari terakhir. Gelombang tinggi memicu terjadinya pasang air laut yang menerjang warung-warung dan fasilitas wisata yang berada di Pantai Bagedur, Desa Sukamana, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Bahkan beberapa warung dan fasilitas wisata yang berada di lokasi tersebut mengalami kerusakan. Menurut warga, gelombang tinggi yang disertai angin kencang terjadi pada malam hari. Meski sebagian besar barang-barang berhasil diamankan, namun ada beberapa barang milik pedagang yang ikut tersapu gelombang. Pedagang pun berusaha mencari barang-barang yang tersapu gelombang dan masih bisa dimanfaatkan. Beberapa di antara mereka juga langsung memperbaiki warung agar kembali bisa berjualan. Ombak besar ini jam berapa, Pak? Jam 6, jam 7, jam 8 paling besar, jam 9. Ketinggian berapa meter kira-kira, Pak? Enggak, Berapa? 1,5 meter. 1,5 meter naik ke atas ini? Iya. Oh, terus kerusakan kira-kira apa aja? Tempat jualannya rusak ini, Pak. Tempat baksonya, tempat esnya itu petis rusak gitu. Tempat jualannya juga, tempat duduknya juga semuanya tuh. Nah, terus Ya. Pak, ini pengunjung ada nggak sekarang? Ya, sepi sekarang, Mas. Jangankan pengunjung. Ini juga penjual pada takut, pada ngeri gitu. Terus untuk penghasilan sekali kalau misalkan nggak ada pengunjung, gimana ini? Ya, bagaimana ini ya? Berarti merugi dong? Merugi banget, Pak ya? Iya, rugi. Biasanya ada penghasilan harian gitu untuk makan, untuk jajan lah, kopi gitu. Sekarang mah nol besar. Terus untuk kerusakan sendiri apa aja ini, Pak, kira-kira? Tempat duduknya, tempat meja jualan baksonya banyak tuh yang rusak, tempat rujak, petis gitu. Cuaca ekstrim yang terjadi juga berpengaruh juga pada aktivitas sejumlah nelayan yang terpaksa berhenti melaut untuk sementara waktu. Namun ada pula nelayan yang nekat untuk melaut dengan resiko terhempas gelombang. Peristiwa gelombang tinggi di wilayah pantai selatan Banten diprediksi masih akan terjadi. Berdasarkan prediksi BMKG, ketinggian gelombang di Laut Selatan Banten antara 2 hingga 6 meter. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah lapak para pedagang kaki lima yang berada di wisata kuliner Batako, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, rusak parah akibat diterjang ombak besar dan angin kencang. Ombak besar bahkan naik ke daratan dan langsung menghantam kapal pedagang. Untuk mengurangi kerugian, beberapa warga sudah memindahkan sebagian barang dagangan dan peralatan. Beberapa bangunan semi permanen milik para pedagang pun roboh. Menurut salah satu pedagang, cuaca buruk yang melanda pesisir pantai Pandeglang sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Kondisi seperti ini rutin terjadi setiap tahun di saat musim penghujan. Saat kondisi gelombang besar, pedagang juga memilih untuk tidak berjualan. Sejak kemarin udah mulai naik ombaknya, anginnya udah mulai Tinggi ya? udah mulai tinggi. Dampak dari ombak seperti ini apa sih yang paling terlihat oleh Kang Opik? Resmi ya. Terus lapak yang sebelah sono juga rusak, terus
Ya, gitulah. Emang tiap tahun ini terjadi ya? Pasti, tiap tahun pasti ada. Merasa khawatir nggak sih Kang Opik? Enggak sih, sebenarnya kan udah biasa juga. Oh gitu ya. Menurut pihak BPBD PK Kabupaten Pandeglang, saat ini sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang alami cuaca buruk. Selain hujan dengan intensitas tinggi, gelombang besar dan angin kencang juga terjadi di wilayah pesisir. Himbauan dari BPBD PK Kabupaten Pandeglang untuk semua masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang agar waspada karena curah hujan untuk saat ini lumayan sangat deras dan sangat bisa dikatakan hampir setiap hari lah hujan, jadi waspada terus untuk masyarakat semua di wilayah Kabupaten Pandeglang. Nah, kalau untuk di pesisir pantai sendiri, Pak? Kebetulan untuk di pesisir pantai juga harus waspadanya ekstra waspada karena hari ini telah terjadi banjir rob. Menurut informasi yang lapor ke BPBD Kabupaten Pandeglang melalui Pusdalopnya, ada satu kecamatan yaitu di Kecamatan Labuan di Desa Teluk. Petugas juga menghimbau kepada warga agar tetap waspada terutama saat beraktivitas di daerah rawan terjadi bencana. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sekretaris Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang terlibat cekcok dengan anggota LSM. Akibat kejadian ini, suasana di dalam kantor desa menjadi gaduh. Menurut Kepala Desa, keributan tersebut lantaran anggota LSM yang berjumlah 4 orang mempertanyakan salinan anggaran dana desa sebanyak 12 poin kepada Sekretaris Desa. Anggota LSM tersebut sudah 3 kali datang ke kantor desa dengan mempertanyakan hal yang sama. Pihak desa sudah menyampaikan untuk menanyakan langsung ke kantor DPMD Kabupaten Serang karena 12 salinan tersebut sudah dilaporkan. Namun anggota LSM tersebut tetap ingin meminta salinan anggaran dana desa hingga keributan pun terjadi. Yang ngadu argumennya seperti yang di video, bukan yang video yang diedit-edit itu, bukan Pak ya. Ini Pak, dia bawa ini dia nih. Makan suruh baca. Makanya udah paham, karena sekdes juga bukan sekdes kemarin Pak. Dia udah 3 periode jadi sekdes, jadi udah paham kan gitu. Bahkan kalau dari Ragas Masigit, setiap bulan itu selalu diperiksa, dikunjungi oleh Pak Camat dan Pak Sekmat. Terus sudah dikunjungi, diperiksa oleh pusat, sudah sesuai apa yang diomongin oleh Pak Sekdes. Pak, yang kemarin ribut itu staf desa apa carik atau apa Pak? Pak Sekdes beserta perangkat desa. Pemerintah kecamatan berencana memanggil pemerintah desa melakukan klarifikasi dan berharap kejadian serupa tidak terjadi. Emang baru dengar beritanya tadi ya, sementara ini saya belum sempat mengetahui sejauh mana peristiwa itu. Nanti insya Allah kami akan mengklarifikasi kepada kepala desanya untuk menyelesaikan permasalahan yang memang terjadi di viral tersebut. Kejadian serupa juga diharapkan tidak akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.